Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal. Lalu kerusakan apa saja yang terjadi di dunia dan bagaimana kondisi bumi ini ketika itu? Mengenai keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda datangnya kiamat besar. Fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan sehingga terjadinya kiamat, yang cobaannya fitnahnya lebih besar daripada Dajjal." Dajjal pasti akan muncul di permukaan bumi ini. Dia akan muncul dan membuat keonaran yang sangat luar biasa. Banyak kerusakan dan kesesatan yang ia perbuat, bahkan banyak manusia di akhir zaman ini yang akan menjadi pengikut Dajjal. Kedatangan Dajjal ke berbagai negeri akan menyebarkan fitnah dan kerusakan tatanan dunia. Atas kelakuan tersebut, tidak sedikit orang beriman yang menentang Dajjal, namun orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi ujian dengan kesengsaraan dan musibah. Maka inilah salah satu fitnah dan musibah yang sangat luar biasa yang akan terjadi di akhir zaman. Sebelum kemunculan Dajjal, akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan di muka bumi ini. Peristiwa itu terjadi di Danau Tiberias. Danau ini merupakan danau yang berada di wilayah utara negara Israel yang mayoritas di sekelilingnya adalah orang-orang Yahudi. Danau ini juga menjadi tempat yang banyak menyimpan kilat sejarah yang tak terlupakan bagi umat Yahudi, yang mana tempat tersebut diyakini sebagai petilasan Yesus. Ketika memperlihatkan mukjizatnya, namun di dalam agama Islam diyakini bahwasanya kelak danau ini akhirnya airnya akan surut. Danau Tiberias dan peristiwa itu menjadi pertanda detik-detik kebangkitan Dajjal ke permukaan bumi ini. Peristiwa lainnya akan terjadi sebelum Dajjal keluar, yaitu tanah-tanah di bumi akan mengering selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Penduduk bumi ketika itu merasa sangat kesulitan mencari air bersih, baik untuk minum maupun untuk kehidupan sehari-hari. Pada masa itu, langit akan sangat jarang menurunkan hujan, akibatnya cuaca yang sangat panas. Kekeringan melanda, sebagian besar di wilayah bumi tumbuhan juga akan sulit untuk tumbuh-tumbuh subur. Ditambah lagi, pada tahun ketiga, maka akan terjadi puncak kemarau yang sangat luar biasa. 1 tahun tidak ada turun hujan, jadi tidak ada air hujan yang turun dan tanah tidak bisa lagi ditanami. Maka bencana ini mengakibatkan banyak makhluk yang kehausan dan kelaparan. Orang-orang pada tersiksa akibat kurangnya cadangan air dan makanan untuk kehidupan. Bahan-bahan makanan yang berasal dari tumbuhan semakin langka karena kemarau yang berkelanjutan ini. Hal ini tentunya tidak hanya dialami oleh manusia, melainkan juga hewan. Banyak hewan yang tidak bertahan hidup dan mati. Akibat apa? Akibat kelaparan dan kehausan yang terlalu lama. Jadi begitu dahsyatnya bencana yang terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Singkat cerita, setelah peristiwa itu terjadi, tibalah saatnya Dajjal bangkit dan muncul. Dajjal akan keluar dari pulau misterius, di mana pada saat itu sudah tidak ada lagi orang yang mengumandangkan azan dan menyebut lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul di sebelah timur kota Persia, tepatnya di Khorasan. Dajjal akan berjalan dan terus berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain. Ketika Dajjal telah sampai di wilayah antara negeri Syam dan Irak, maka sosok Dajjal akan sangat nyata kemunculannya. Dajjal akan memasuki seluruh negeri di bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dan Dajjal akan menyebarkan banyak fitnah, musibah dan keonaran di tempat yang ia singgahi. Dajjal datang untuk mencari pengikut-pengikutnya.
Awal mula kedatangannya, Dajjal ini menyamar dan mengaku sebagai orang beriman. Namun, lama-kelamaan Dajjal mengaku sebagai nabi dan lebih parahnya lagi, ia kemudian mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dengan hasutannya, dengan sihirnya akan diberikan kenikmatan surga kepada orang yang mau menjadi pengikutnya. Seluruh kebutuhan mereka, harta, pakaian, makanan, perhiasan semua akan dicukupi oleh Dajjal. Karena hal tersebut, fitnah dan tipu daya Dajjal membuat orang tertarik dan meyakininya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Kesaktian sihir Dajjal telah memikat banyak orang-orang kafir dan musyrik. Pengikut Dajjal mayoritas adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Khawarij. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang miskin, para wanita, orang-orang hasil perzinaan, dan para ahli maksiat lainnya, mereka merasa sangat beruntung menjadi pengikut Dajjal karena sejak saat itu harta mereka berlimpah, memiliki makanan yang banyak, serta tanaman dan ternak tumbuhan segar tanpa kekurangan apapun. Sungguh yang demikian itu adalah fitnah yang sangat luar biasa. Setelah Dajjal membuat fitnah di mana-mana, Allah SWT kemudian menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi tepatnya di Menara Putih yang terletak di timur kota Damaskus. Ketika itu, Nabi Isa alaihissalam melaksanakan sholat berjamaah bersama Imam Mahdi dan pasukan muslimin lainnya. Nabi Isa sendiri mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam. Dalam surat berjamaah tersebut, Nabi bersabda, maka kemudian turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, "Kemarilah, sholatlah mengimami kami." Kemudian Nabi Isa menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain." Sebagai penghormatan bagi umat ini ketika kabar turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi, maka turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi ini diketahui oleh Dajjal. Maka Dajjal pun bersembunyi di dekat Baitul Maqdis, tepatnya di Palestina. Dajjal memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, namun tidak akan ada yang mampu mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah menemukan tempat persembunyiannya Dajjal. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian menghadang Dajjal di Palestina, tepatnya di gerbang pintu Lut. Nabi Isa bersama kaum muslimin mengepung persembunyian Dajjal dan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian memberikan perintah untuk membuka pintu itu, maka pintu itu pun akhirnya terbuka. Ternyata di balik pintu tersebut telah berdiri Dajjal laknatullah bersama pasukannya, yakni orang-orang Yahudi, dan jumlahnya sebanyak 70.000 orang di sana. Pasukannya dilengkapi dengan perisai dan pedang yang sangat tajam. Maka saat Dajjal melihat di tengah-tengah pasukan kaum muslimin terdapat Nabi Isa, maka Dajjal ketakutan dan meleleh bagaikan garam padat yang mencair menjadi air. Maka Dajjal ketika melihat Nabi Isa, Dajjal pun lari melarikan diri. Maka kemanapun Dajjal lari, ia selalu tertangkap lagi. Akhirnya Dajjal dihadang oleh Nabi Isa di pintu gerbang Lut bagian timur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam datang mendekati Dajjal dengan membawa tombak. Lalu Nabi Isa menghunuskan tombak itu ke arah Dajjal dan akhirnya Dajjal mati dengan mengenaskan. Tidak hanya itu, para pengikut Dajjal yang mayoritas orang Yahudi seketika berlarian ke sana kemari karena Tuhan mereka telah mati. Dajjal telah mati. Mereka ketakutan karena mengetahui bahwa yang mereka anggap Tuhan itu telah mati terbunuh. Mengenai Nabi Isa alaihissalam, para pengikut Dajjal lari mencari tempat untuk bersembunyi, namun orang Islam tidak membiarkan mereka hidup dan membuat kerusakan. Pada saat itu, banyak di antara para pengikut Dajjal yang bersembunyi di bawah pohon Ghurqad. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata,
Wahai kaum muslimin semuanya, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Dan pada akhirnya seluruh pengikut Dajjal kemudian mati di tangan kaum muslimin. Peristiwa ini banyak diriwayatkan di dalam hadis-hadis sahih, dan kejadian tersebut menjadi salah satu dari tanda-tanda kiamat besar yang akan muncul di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari kejamnya fitnah Dajjal ini yang mengerikan itu. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.